Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai riset pasar internasional. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kupas balik apa sih sebenarnya pemasaran internasional itu? Jadi, kegiatan pemasaran internasional yaitu pemasaran yang melampaui atau melewati batas-batas sebuah negara. Konsep ini didasarkan pada orientasi yang bersifat etnosentris, di mana pemasaran internasional merupakan perluasan dari pasar domestik yang dapat disebabkan oleh adanya pesanan dari pelanggan luar negeri. Nah, secara garis besar, motivasi sebuah perusahaan untuk go internasional dapat merupakan kombinasi dari sejumlah faktor proaktif dan reaktif berikut. Adapun kebutuhan produk pasar internasional secara umum itu sangat banyak. Saat ini yang diminati yaitu fashion, aksesoris, alat tulis, dan peralatan kantor, dekorasi rumah, dan lain-lain. Namun perlu diketahui juga bahwa ketika kita akan melakukan pemasaran internasional, kita tidak akan terlepas dari 3 hal yang sangat penting, yaitu segmenting, targeting, dan positioning internasional. Untuk mengetahui kebutuhan produk di pasar internasional, maka kita harus mengidentifikasi segmen-segmen fisik, baik kelompok negara maupun kelompok konsumen individual yang terdiri atas pelanggan potensial dengan atribut-atribut homogen yang berkemungkinan memiliki perilaku pembelian serupa. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan global umumnya menyadari keragaman sekaligus kesamaan preferensi dan perilaku konsumen di berbagai negara. Untuk itu, mereka melakukan segmentasi pasar dunia berdasarkan salah satu atau kombinasi dari beberapa kriteria. Dengan kuncinya yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis meliputi kelompok-kelompok geografis seperti Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Tenggara, Asia Timur. Lalu kemudian segmentasi demografis termasuk pendapatan nasional dan jumlah populasi, serta segmentasi psikografis, nilai, sikap, dan gaya hidup. Lalu segmentasi karakteristik perilaku seperti berfokus pada apakah orang membeli dan menggunakan suatu produk atau tidak. Yang terakhir, segmentasi manfaat yang dicari atau benefit source. Segmentasi manfaat global berfokus pada pembilang dari persamaan nilai atau value equation. Selanjutnya, daftar e-commerce di pasar internasional, di antaranya Etsy, Walmart, Rakuten, Amazon, Mercado Libre, Flipkart, AliExpress, Shopee. Adapun hasil riset dari platformnya di antaranya yaitu Amazon. Amazon adalah platform e-commerce yang telah menjadi salah satu yang paling populer dan banyak digunakan di bisnis internasional. Amazon mencapai hampir 514 miliar US dollar dalam pendapatan penjualan bersih di seluruh dunia pada tahun 2022. Pada tahun 2021, raksasa e-commerce ini menghasilkan sekitar 103,4 miliar US dollar dari layanan penjual pihak ketiga, meningkat sekitar 23 miliar US dollar dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu platform Etsy. Penjualan barang dagangan kotor tahunan secara konsisten meningkat dari 200.000 US dollar pada tahun 2005 menjadi hampir 5 miliar US dollar pada tahun 2019. Pada tahun 2021, Etsy menghasilkan pendapatan sebesar 2,3 miliar US dollar, meningkat sebanyak 35% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,7 miliar US dollar. Etsy juga menghasilkan pendapatan dari 3 segmen utama, yaitu pasar, layanan penjual, dan pembayaran lainnya. Pasar Etsy adalah segmen yang paling menguntungkan, melampaui 1 miliar dolar untuk pertama kalinya pada tahun 2020. Yang ketiga adalah platform Walmart. Pada tahun 2019, Walmart memiliki pendapatan sebesar 514,4 miliar US dollar, yang merupakan peningkatan sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan ini juga menghasilkan arus kas operasional sebesar 27,8 miliar US dollar. Penjualan Walmart di Amerika Serikat tumbuh sebesar 3,6%, yang merupakan tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi yang pernah dicapai perusahaan selama lebih dari 1 dekade. Penjualan e-commerce juga tumbuh sebesar 40%, yang merupakan 2 kali lipat dari penjualan bisnis tersebut selama 2 tahun terakhir. Walmart di Amerika Serikat adalah segmen terbesar perusahaan. Penjualan bersihnya mencapai 370 miliar US dollar untuk tahun 2021. Ini adalah sekitar 67% dari penjualan
penjualan bersih konsolidasi perusahaan pada tahun fiskal tersebut. Dan pada tahun 2021, total pendapatan Walmart mencapai rekor 152,1 miliar US dollar. Ini merupakan peningkatan sebesar 10,4 miliar atau 7,3%. Hal ini menjadikan total pendapatan pada tahun 2021 Walmart mencapai 559,2 miliar US dollar. Pendapatannya tumbuh sebesar 35 miliar US dollar. Dan untuk platform yang keempat yaitu Rakuten. Grup Rakuten mencatat pertumbuhan pendapatan di ketiga segmen pada tahun 2023, yaitu layanan internet, vintage, dan seluler. Pendapatan konsolidasi sebesar 475,6 miliar yen, meningkat sebesar 9,3% dari tahun ke tahun, menandai pendapatan tertinggi yang pernah dicatatkan oleh grup Rakuten pada kuartal pertama tahun fiskal. Jumlah rata-rata pengguna aktif bulanan di seluruh grup Rakuten di Jepang melampaui 40 juta, naik sebesar 10,3% per tahun pada kuartal 1 tahun fiskal 2020. Basis pelanggan ekosistem Rakuten terus berkembang dengan persentase semua pengguna yang menggunakan 2 atau lebih layanan selama 12 bulan terakhir terus meningkat menjadi 76,1%. E-commerce yang kelima adalah AliExpress. AliExpress ini adalah marketplace global yang merupakan anak perusahaan dari Alibaba Group yang dimiliki oleh Jack Ma. Beroperasi di lebih dari 230 negara, AliExpress memiliki tingkat kunjungan lebih dari 200 juta setiap bulannya. Hal ini tentu saja memperbesar peluang penjualan produk yang ditawarkan di marketplace tersebut. Marketplace yang keenam ada Mercado Libre. Mercado Libre ini merupakan marketplace global yang paling populer di Amerika Latin. Tingkat kunjungan konsumen ke platform ini mencapai 650 juta setiap bulannya, yang didominasi oleh pelanggan dari Brazil, Argentina, dan juga Meksiko. Sebagai marketplace tersebar online, Mercado Libre menjual semua jenis produk. Setidaknya terdapat lebih dari 150 kategori produk yang dijual di marketplace ini. E-commerce yang ketujuh ada Flipkart. India sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia ternyata juga memiliki marketplace dengan jangkauan pasar global. Namanya adalah Flipkart. Mengawali kiprahnya sebagai toko buku online, Flipkart berkembang menjadi marketplace yang menjual berbagai macam kategori produk. Tingkat kunjungan konsumen di India saja mencapai 8 juta setiap bulannya. Pada Oktober 2021, Flipkart ini berhasil membukukan perolehan pendapatan sebesar 4,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 68,54 triliun rupiah. Yang terakhir ada e-commerce Shopee, yaitu marketplace terbesar di Asia Tenggara, yang dimana marketplace ini berbasis di Singapura dan beroperasi di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Chili, Meksiko, dan juga Kolombia, dengan jangkauan layanan lebih dari 11 negara. Shopee memiliki 10 macam produk terlaris. Setiap bulannya, Shopee diakses oleh lebih dari 300 juta pengunjung. Dari kunjungan tersebut, platform ini meraup pendapatan sebesar 1,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 25,33 triliun rupiah pada kuartal kedua tahun 2022. Selanjutnya, daftar kebutuhan produk yang populer dari masing-masing e-commerce. Yang pertama, produk dari Amazon antara lain elektronik, kamera, fotografi, pakaian, sepatu, perhiasan, buku-buku, alat olahraga, peralatan luar ruangan, dan perlengkapan hewan peliharaan. Yang kedua, produk dari Etsy antara lain shawl poly, mug, tas, kartu ucapan, bros pin, dan stiker. Yang ketiga, produk dari Walmart antara lain perlengkapan hewan peliharaan, persediaan laundry, peralatan bayi, pakaian dan aksesoris, dan mesin pembuat kopi. Yang keempat, produk Rakuten diantaranya elektronik, fashion, sepatu, mainan, dan minuman. Yang kelima, produk dari AliExpress ada fashion, elektronik, dan perhiasan. Kemudian yang keenam, produk dari Mercado Libre ada fashion,
elektronik, peralatan olahraga, peralatan rumah dan taman, smartphone, dan aksesoris. Yang ketujuh, produk dari Flipkart ada gel masker wajah, cat kuku, alat-alat band, botol minum, selimut, suplemen diet, produk kecantikan, dan toko grosir online. Yang terakhir, produk dari Shopee diantaranya kesehatan dan kecantikan, busana wanita, elektronik, peralatan rumah tangga, mainan, peralatan dan perlengkapan hobi. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Bye.